Pati ini Kang, Pati ini menempati peran sentral dalam pergerakan sosial di Indonesia. Secara sejarah, Pati itu memang identik dengan perlawanan. Si Bupati ini, dia itu adalah seorang penguasa yang tidak mengenal daerahnya sendiri. Ini baru dimulai dari Pati. Apakah ini akan menular ke daerah lain? Oh, kenapa tidak gitu? Justru ini alam itu, pemimpin-pemimpin ini gitu. Itu termasuk yang Pati ini tadi, itu adalah manifestasi dari apa yang disebut jadong itu tadi. Sudah jahat, bodoh, sombong pula. Jahat di sini adalah seorang pemimpin ketika dia hanya mau memeras dan menambah penderitaan rakyat, yaitu kan jahat. Bodoh di sini, ya bodoh itu dia tidak paham bahwa dia sebagai pemimpin itu bisa dengan mudah dijatuhkan oleh rakyat. Sombong di sini ketika dikritik justru mentang-mentang datangkan 50.000 orang. Nah, inilah jadong. Nah, seberapa meluas jadongisme ini di Indonesia sekarang? Itu sudah sistemik. Didik rakyat dengan pergerakan, dengan gerakan. Didik penguasa dengan perlawanan. Bupati Pati sudah tidak punya legitimasi lagi untuk memimpin Pati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, jika kita melihat layar handphone kita, dengan segera kita tahu bahwa di Pati puluhan ribu, kalau kita tidak bisa mengatakannya ratusan ribu, masa tumpah ke jalanan, meneriakkan keresahan mereka, mengeluarkan segala umpatan yang barangkali saja merepresentasikan kegelisahan dan rasa frustrasi mereka saat ini. Apakah itu adalah sebuah keresahan semata atau justru menjadi benih kecambah dari mungkin terjadinya sebuah revolusi sosial seperti yang ditulis oleh Eric Hoffer dalam The True Belief? Untuk itu, kita akan coba berbicara dengan seorang sastrawan yang sekaligus juga seorang sosiolog, jebolan dari National University of Singapore, Mbak Oki Madasari. Tapi kita juga akan bicara tidak sekadar Pati, melainkan banyak hal yang bersangkutan dengan kekinian di negeri ini. One Piece, distrust yang disebut-sebut kian menggumpal dan lain sebagainya. Selamat datang kembali Mbak Oki. Terima kasih Kang Darso. Ini kali keberapa kita ketemu? Kali keempat. Kali keempat? Iya. Okay. Saya bahkan sudah lupa kali keberapa. Apa yang kemudian Mbak Oki lihat sebagai seorang sosiolog dari Pati ini? Ini sesuatu yang sangat menarik dikaji, tapi juga sekaligus turut menggetarkan kita sebagai warga negara. Sebagai seorang sosiolog, Kang Darso, kebetulan saya memang fokus untuk meneliti soal resistance, soal perlawanan. Jadi bagaimana bentuk-bentuk perlawanan, apa akarnya, bagaimana bentuknya, dan bagaimana modifikasi terkini, termasuk bagaimana itu mencapai tujuannya, itu termasuk bidang kajian saya. Nah, ketika Pati meletus, apa yang kita lihat sekarang, puluhan ribu, bahkan bisa jadi ratusan ribu orang tumpah ke jalan. Kalau kita lihat kan gambarnya sampai kayak begitu ya. Nah, ada dilempar bupatinya dengan segala macam. Lalu yang menarik ada dukungan perempuan, mendukung dengan makanan, dengan berbagai bentuk caranya itu. Itu betul-betul rakyat Pati, warga Pati itu bersatu. Mereka mengekspresikan kemarahan, mereka mengekspresikan kekecewaan pada bupatinya yang disebut bupati, namanya Bupati Sadewo itu. Nah, di sini pertama adalah si bupati ini, dia itu adalah seorang penguasa yang tidak mengenal daerahnya sendiri. Pati ini Kang, Pati ini menempati peran sentral dalam pergerakan sosial di Indonesia. Secara sejarah, Pati itu memang identik dengan perlawanan. Di abad 19 ada seseorang petani, pemimpin petani namanya Samin Surosetiko. Samin. Itu kan dia memimpin Samin. Gerakan Samin itu dari Blora sampai ke Pegunungan Kendeng itu masuk di wilayah Pati.
Pati itu masuk dalam wilayah di mana Samin Surasentiko Iya. memimpin yang namanya civil disobedience di masa penjajahan Belanda. Pembangkangan sipil yang dilakukan oleh petani itu sudah dimulai pada masa itu, awal abad 19, Samin Surasentiko di wilayah Pati. Dan bentuk yang mereka lakukan adalah mereka menolak membayar pajak. Iya. Jadi perlawanan terhadap pemerintah kolonial dalam bentuk membangkang, dalam bentuk memboikot pajak, itu merupakan respon dari kebijakan-kebijakan pemerintah saat itu yang semakin memeras petani, yang semakin membuat petani sulit, yang semakin menciptakan penderitaan. Oke, itu kan sudah menjadi sebuah cikal bakal tersendiri. Betul. Lalu kita bisa beralih ke masa yang lebih modern, tidak terlalu jauh dari masa sekarang, tapi kalau orang mengerti tentang sosiologi masyarakatnya, dia nggak akan berani macam-macam dengan orang warga Pati ini. Jadi Pegunungan Kendeng, Kang, ingat nggak gerakan untuk melawan dibangunnya pabrik semen? Iya. Itu kan bagaimana kelompok masyarakat di situ berjuang mempertahankan, mereka bisa berjalan puluhan kilo sampai menyemen kaki sendiri, dipimpin oleh perempuan yang bernama Yusutina dan kawan-kawan lainnya. Masyarakat adat bertemu dengan anak-anak muda bersatu untuk menyuarakan itu. Dan gerakan untuk melawan pabrik semen itu yang terjadi di Pegunungan Kendeng itu adalah salah satu perlawanan gerakan sosial yang punya nafas panjang di Indonesia. Mereka tidak mudah untuk dibungkam, mereka tidak mudah untuk dibeli. Bahkan berbagai upaya dilakukan untuk membujuk, sudah, tetap tidak bisa. Mereka tetap bisa melawan. Gitu, Samin lah. Nah, exactly gitu kan, spirit of Samin yang kemudian agak menyimpang, bukan apa ya? Kalau dalam bahasa kita, dalam positif way, in Jawa ya, kayak dablek. Jadi kita benar-benar teguh pada pendirian. Sebenarnya bisa dijelaskan sebagai teguh pada pendirian, tidak mudah digoyahkan. Nah, itu terjadi pada masyarakat Pati hari ini. Jadi kita bisa merasakan masyarakat Pati sedang betul-betul mengadaptasi, mereka mengadopsi semangat Samin. Dan mereka lah yang dimaksud sebagai Wong Samin itu. Betul. Mereka ketika merasa tertindas, mereka melawan. Ketika mereka diancam, mereka semakin membesar. Itu kan kemarin bupatinya berkata, turunkan 50.000 orang, saya tidak akan mundur. Jangan salah. Mereka bisa dengan ditantang, dengan diremehkan. Itu kan mereka diremehkan. Mereka justru semakin terpecik semangat untuk melawan. Dan saya baca itu bahkan warga Pati yang merantau sampai datang pulang, semuanya berkorban, semuanya ikut menyumbang semuanya terlibat gitu. Jadi mereka betul-betul punya mental perlawanan ini. Jadi Bupati Pati jelas tidak paham siapa yang sedang dihadapi, tapi sebenarnya ini tidak hanya soal Pati kan. Kita bisa melihat ini kemudian menjadi cerminan dari masyarakat Indonesia dimanapun mereka berada. Betul. Jika memang rasa ketertindasan dan perasaan diremehkan itu sudah sampai di ubun-ubun ini, mereka tidak akan pantang mundur. Masyarakat bisa mengorganisir diri untuk melawan. Dan ini baru dimulai dari Pati. Gitu. Gerakan Samin ini kan fenomenal. Saya beberapa kali menemukan itu di magnum opus beberapa profesor, atau misalnya Pak Sartono, betul. Kemudian Pak Kunto juga di Paradigma Islamnya menulis soal gerakan Samin ini, dan beberapa yang lain. Kalau saya tidak salah, buku terakhir dari siapa tuh anak bajang menggiring angin? Sindunata. Bukunya cukup tebal. Itu kan juga menulis soal gerakan Samin. Ini kan sebetulnya tadi Mbak Oki mengatakan orang-orang Samin saat itu mendablekkan diri. Apakah ciri-ciri terutama dari gerakan Samin ini akan bisa kemudian memberikan inspirasi bagi mungkin ya sekian banyak orang Indonesia yang saat ini barangkali sudah mulai agak frustrasi dengan kondisi keseharian? Ketika sekarang kita lihat warga Pati melawan, itu kita sudah melihat bahwa mereka pun mengadopsi nilai-nilainya Samin, bahwa mereka tidak mudah untuk ditekan, mereka tidak mudah terancam, mereka tidak akan mundur.
dan semangat perlawanan itu betul-betul mereka junjung tinggi. Iya. Gitu. Nah, apakah ini akan menular Ya, betul. ke daerah lain? Iya. Oh, kenapa tidak? Gitu. Justru ini alarm itu. Dan kita harus tahu konteksnya. Pertama adalah perlawanan masyarakat Pati hari ini itu kan karena kenaikan PBB 250%. Ya. 2,5 kali lipat. Nah, Ya. 2,5 kali lipat. Oh, awalnya kan bupatinya mentang-mentang tidak akan mundur, tapi kemudian gentar juga kan Iya. ketika diancam Dibatalkan. dibatalkan. Iya. Tapi dibatalkan itu ternyata tidak menyurutkan semangat perlawanan yang sudah dipersiapkan dan sudah memang mau dikobarkan. Apakah itu karena Bupati Kasip atau justru ada sesuatu yang dia sudah tergelincir dan salah yang ditunggu oleh sekian banyak orang sehingga kemudian dia melewati apa yang disebut point of no return? Dia sudah melewati point of no return, tapi ketika dia sedang mengoreksi mau membatalkan itu, disitulah dia sebenarnya menyadari bahwa dia salah. Oke. Tapi kan sudah nggak bisa kembali lagi. Kasip. Masyarakat sudah betul-betul melihat gitu. Tapi kita bisa melihat kenapa dia akhirnya sadar bahwa itu salah, gitu kan? Ada gencetan, ada suara dari pihak atas, dari Kemendagri, mungkin dari partai, dari gubernur. Jadi orang-orang seperti Bupati Pati ini, saya bisa melihat bahwa dia memang menganggap remeh masyarakat, tapi dia orang yang sangat tunduk dan sangat takut pada atasan. Nah, ini berbeda dengan semangat Samin. Semangat kita sebagai citizen, egaliter. Ya, justru kita akan mengatakan Anda jadi bupati karena kita yang mengizinkan. Karena kita memberi suara kita. Kalau Anda tidak lagi mendengar kita, ya dengan gampang kita cabut. Nah, yang kita heran dari Bupati Pati ini, dia seperti hidup pada masa penjajahan. Atau at least dia hidup di masa Orde Baru mungkin kan. Dia lupa bahwa sekarang kita hidup di masa yang semuanya serba terbuka. Bahwa apapun yang kamu lakukan, konstituen kamu itu kan masyarakat. Mereka dengan akan mudah untuk mengoreksi, mereka akan dengan mudah untuk menarik mandat, mereka akan dengan mudah untuk memprotes. Dan sekarang dengan kehadiran sosial media, perlawanan Pati itu kan diamplifikasi. Sekarang Kang, ketika kemudian Bupati mencoba untuk meredam demonstrasi dengan muncul ke publik, minta maaf, tapi kemudian dia dilempar aqua, dia diteriaki. Legitimasi dia sebagai seorang pemimpin itu sudah habis. Bupati Pati sudah tidak punya legitimasi lagi untuk memimpin Pati. Ini sudah sebuah situasi yang sangat buruk jika Bupati Pati ini tetap dipertahankan untuk menjadi bupati. Nah, di Indonesia kita tahu bupati dipilih oleh warga direct election, tapi kita juga tahu bahwa Kemendagri punya mekanisme untuk mengoreksi itu. Kita juga tahu bahwa si Bupati Pati sebagai seorang kader partai, dia pun tunduk pada aturan partai kan. Nah, di sini kita kemudian nanti akan melihat bagaimana ini dikoreksi. Kalau tidak ada respon terhadap ini, kita akan melihat rakyat akan semakin marah. Seseorang yang sudah tidak punya legitimasi, seseorang yang sudah tidak dipercaya tapi masih dipertahankan, apa yang diharapkan dari kepemimpinan itu? Nah, sekarang kita kembali ke bagaimana ini akan menular ke daerah lain. Case bahwa pajak dinaikkan itu tidak hanya terjadi di Pati. Dalam berbagai ukuran atau berbagai angka yang variatif, mungkin sedikit lebih rendah dibanding 210% nah, tadi. itu terjadi juga di banyak daerah. Di Jawa Tengah ada di Kendal, di Semarang, di Pekanbaru, bahkan di Jakarta walaupun angkanya tak terlalu tinggi itu juga terjadi. Nah, ketika mereka melihat bahwa ada sebuah daerah berhasil menggagalkan rencana kenaikan PBB ketika rakyat melawan, loh tidak ada alasan untuk rakyat di tempat lain tidak melakukan hal serupa. Betul. Kondisi rakyat sekarang sedang susah. Mereka semua sedang bergulat dengan kebutuhan sehari-hari. Mereka sedang kehilangan lapangan kerja, kehilangan penghasilan. Tapi kemudian di saat yang sama, negara terus mencari cara untuk menekan mereka lewat pajak, lewat berbagai macam pungutan. PBB bukan hanya satu-satunya, ada pajak kendaraan, ada berbagai pungutan lain yang memang legal secara hukum, tapi kan itu kemudian bisa dilawan oleh rakyat. Jadi ini jelas bisa menular. Jika pertanyaannya apakah bisa akan menular atau enggak?
Dan apa yang terjadi di Pati itu menunjukkan bentuk keberhasilan. Di titik ini saja ketika kita belum melihat bupatinya akan mundur Iya, atau mungkin tapi kan dimundurkan. DPRD sudah mulai Ya. bikin apa ya, semacam pansus lah atau apa gitu. Atau mosi tak percaya, Ya, mosi tak mempertanyakan percaya, ya, betul, mempertanyakan betul. itu. Dia DPRD-nya, kalau nggak salah. nah angket ya. Angket, Nah, mereka mulai berpihak pada suara publik. Jadi ini pun sudah menunjukkan bahwa perlawanan itu berhasil, bahwa perlawanan itu berbuah hasil. Jadi tidak ada hal yang bisa menghalangi bahwa itu akan terjadi di tempat lain. Nah, kecuali kemudian, ini saya ngasih resep nih sedikit mungkin bisa memberi inspirasi untuk pemimpin daerah lain. Pemimpin daerah lain harus melihat apa yang terjadi di Pati ini justru memang sebagai peringatan. Mereka harus dengan cepat menjadi seorang pemimpin yang responsif. Kalau ada rencana membuat sebuah kebijakan yang merugikan rakyat, harus segera ditahan dulu. Kalau sudah terlanjur harus segera direvisi. Lalu segera kedepankan dialog, segera tunjukkan bahwa dia seorang pemimpin yang punya empati. Dia punya pemimpin, daerah itu punya pemimpin yang memang mendengar rakyat. Jadi kita melihat dua arah nih, respon dari pemimpinnya dan respon warganya. Tapi Pati ini sudah menjadi sebuah example bahwa pembangkangan sipil itu bisa terjadi dan bisa mencapai tujuannya. Akhir-akhir ini kemudian menyeruak seiring mendekatnya kita ke 17 Agustus. Gerakan One Piece misalnya. Apakah Mbak Oki sebagai sosiolog melihat bahwa ini semacam sinyal dari social distrust tadi? Ya, kita harus tarik dulu sejarah bagaimana bendera One Piece ini muncul. Bendera One Piece itu bukan muncul karena sosial media, tapi karena gerakan nyata di akar rumput, dan itu bukan dari kalangan mahasiswa, bukan dari kelompok aktivis, tapi dari sopir truk. Jadi ada sopir truk. Sopir truk mulanya ya. Jadi sopir truk merasa ada kebijakan yang merugikan mereka. Lalu mereka mengubah bendera yang mereka pasang di truk dengan bendera One Piece yang tengkorak Jolly itu, Roger. Jolly Roger itu sebagai bentuk perlawanan itu. Jadi itu simbol untuk mereka mengatakan kita tidak setuju, kita melawan gitu. Jadi itu language mereka, itu bahasa perlawanan itu. Tapi kemudian itu ditangkap dengan cepat menyebar. Siapa yang menangkapnya kemudian misalnya? Ojol mulai membawa juga bendera One Piece sambil ngojek, sambil pakai motor. Nah, baru kemudian itu masuk di sosial media. Sosial media itu tempat untuk mengamplifikasi apa yang terjadi di realita. Jadi One Piece walaupun seolah-olah itu anime dari Jepang, bagian dari pop culture yang seolah-olah itu konsumsi kelompok menengah, anak muda. Tapi jangan salah, itu justru menjadi lahir itu dari akar rumput. Betul-betul dari kelas pekerja, betul-betul dari masyarakat nyata. Bawah ya. Jadi mungkin karena kepopuleran One Piece, siapapun kan sekarang nonton. Jadi sopir truk yang mungkin kebetulan juga tahu One Piece, lalu si ojol yang tahu One Piece, dan mereka merasa ini bahasa yang bisa mengekspresikan keresahan mereka dan dipahami. Ini kan uniknya sebuah simbol kan kayak gitu, Kang. Sebuah bendera, kita semua tahu maknanya gitu. Sekarang semua orang tahu bahwa kalau kita pakai bendera One Piece, ini artinya kita sedang mengkritik pemerintah. Kita sedang mengkritik kebijakan. Nah, lalu diamplifikasi sosial media, semakin banyak orang tahu, semakin terdengar di mana-mana sampai kemudian didengar oleh pemerintah. Nah, pemerintah kita ini kan posisinya juga macam-macam. Dan kelihatannya gemetar ya. Nah, kualitas kepemimpinannya kan beragam. Di level-level kepemimpinan yang tidak punya intelektualitas, mereka dengan bodohnya mengatakan bahwa nggak boleh mengibarkan bendera One Piece, itu makar. Yang mengibarkan bendera One Piece akan kena pidana. Nah, itu kan respon yang bodoh kan? Mereka tidak bisa melihat bahwa ini adalah ekspresi kemarahan, ekspresi kritis, ekspresi kegelisahan yang justru seorang pemimpin harus menyikapinya dengan responsif. Responsif di sini artinya adalah kalau mereka mau betul-betul
mengkaji ini asalnya dari mana. Oh, dari sopir truk apa yang dihadapi. Oh, ini menjadi makin besar di sosial media. Urai Lagi-lagi itu lah berarti ya. apa? Urailah. Atau at least setidaknya seorang pemimpin kan harus punya gestur yang empatik. Iya. Mereka cukup mengatakan bahwa oh, itu adalah ekspresi kritis dan kreatif dari warga negara. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Kan selesai. Tidak ada larangan untuk kritis. Nah, tapi yang terjadi kan malah mengancam lah, malah Iya. membesar. Nah, momen ketika warga negara justru kembali ditekan, diancam, momen itulah gerakan membesar. Jadi One Piece itu justru semakin membesar ketika pemerintah dengan bodohnya mengeluarkan statement-statement yang kontraproduktif. Apakah dalam banyak hal, dalam soal Pati, kemudian dalam soal One Piece, dan mungkin dalam beberapa hal lain yang kemudian belum menggumpal menjadi sebuah gerakan, bisakah kita mengatakan ini representasi dari Saminisme di satu sisi dengan Dongoisme di sisi lain? Oh, kalau dari sisi pemerintah saya lebih suka pakai kata meminjam term dari guru saya, guru besar sosiologi Syed Hussein Alatas, bebal. Bebal. Iya, jadi memang pemerintah ini bebal. Bebal itu kadang-kadang tidak sama dengan sekedar bodoh, tapi memang mereka secara sengaja memilih untuk tidak mendengar. Mereka memang ada arogansinya. Syed Hussein yang urusan korupsi itu ya? Oh ya, dia nulis buku sosiologi korupsi. Ya, jadi Syed Hussein itu punya term bebal, bebalisme. Jadi inilah kondisi di mana tidak sekedar bodoh, tapi sengaja untuk tidak mendengar. Sengaja untuk memang hanya peduli, makanya dulu pakai ketika kita bahas sebelumnya ada kata delusional, itu bagian dari bebal itu juga. Lalu ada juga istilah yang ditelurkan oleh Syed Hussein Alatas, jadong. Jahat, bodoh, sombong. Oh, jadong. Jadong. Jadi pemimpin-pemimpin ini gitu, itu termasuk yang Pati ini tadi, itu adalah manifestasi dari apa yang disebut jadong itu tadi. Sudah jahat, bodoh, sombong pula. Sudah, ya kan? Iya. Nah, seberapa meluas jadongisme ini di Indonesia sekarang? Oh, itu sudah sistemik. Itu saya lihat ini bisa terjadi di banyak pemimpin, banyak institusi, dan juga individu-individu. Secara publik saya mengetengahkan kata jadong itu ketika saya mengkritik, ada arsipnya di YouTube, jadi teman-teman bisa lihat ketika saya mengkritik Kaisang. Itu pertama kali saya memperkenalkan ini ke publik Indonesia lewat YouTube. Ketika ada kritik kepada dia, lalu yang dia lakukan adalah pakai kaos yang menertawakan kritik itu. Boleh dijelaskan kaosnya apa? Ya, waktu itu kaosnya adalah Putra Mulyono judulnya. Kaosnya. Padahal waktu itu publik sedang mengkritik Mulyono. Iya, Mulyono itu dalam kebijakan ketika dia mau memenangkan Kaisang, mau menempatkan Kaisang agar bisa nyalon. Iya. Itu kapan gubernur ya kalau nggak salah. Iya, jadi waktu itu gerakan peringatan darurat dan sebagainya. Lalu Kaisangnya malah pergi ke luar negeri. Yang beli kue itu kan? Iya, apa-apa. Nah, tapi yang dia lakukan kan dia pakai kaos Putra Mulyono gitu. Itulah jadong itu. Jadi kamu dikritik, tapi kamu jahat, bodoh, sombong. Nah, dalam konteks pemimpin Pati misalnya case-nya. Nah, dia jahat. Jahat di sini adalah dia membuat sebuah kebijakan tanpa konsultasi, tanpa bertanya, tanpa mendengar rakyat, dan tujuannya akhirnya hanya mau memeras rakyat. Memeras seorang pemimpin ketika dia hanya mau memeras dan menambah penderitaan rakyat, itu kan jahat. Nah, bodoh di sini, ya bodoh itu dia tidak paham bahwa dia sebagai pemimpin itu bisa dengan mudah dijatuhkan oleh rakyat. Dia tidak tahu bahwa di sistem demokrasi ini tuannya dia betul-betul rakyat. Dia harus melayani rakyat. Sombong di sini ketika dikritik justru mentang-mentang datangkan 50.000 orang. Nah, inilah jadong. Nah, dari ini terjadi di banyak orang, di banyak pimpinan gitu. Nah, ini yang harus kita kemudian bongkar. Memang pemimpin-pemimpin dengan mental jadong ini tidak boleh memimpin kita gitu. Oh, udah anakronisme itu ya? Ya. Kalau mau memimpin dulu lah di tahun 1800-an. Ya, di era kolonial, bahkan di era kolonial aja sudah ada Pak Samin yang berani melawan, apalagi di era sekarang gitu. Nah, jadi ini semua Kang tadi bottom line-nya dari Pati lalu ke One Piece, kita lihat semangat untuk melawan, keberanian untuk melawan itu sekarang sudah merata di
di berbagai kalangan. Mhm. Dulu seolah-olah yang melawan itu hanya aktivis, Betul. gitu kan, Betul. mahasiswa. Betul. Oh enggak, sekarang sopir truk melawan. Ojol. Ojol. Dan ini kalau disamin juga, apalagi ditarik ke hari ini, petani kan, petani ikut, pedagang ikut, ibu rumah tangga ikut. Semuanya punya keberanian dan punya kesadaran untuk melawan gitu. Ini sebuah berkah. Karena bagaimanapun kan egalitarian. Tidak perlu kemudian diuar-uarkan, tapi sudah mulai meresap dengan natural di masyarakat. Oh, kalau saya jelas ini berkah. Kalau kita dalam sejarah intelektualisme Indonesia, Mas Marco Kartodikromo itu dalam sebuah tulisannya pernah mengatakan, didik rakyat dengan pergerakan, dengan gerakan, didik penguasa dengan perlawanan. Jadi memang penguasa ini harus dididik dengan perlawanan. Hanya dengan demikian mereka mengoreksi diri. Hanya dengan demikian mereka tahu posisi mereka bukanlah seorang raja dan rakyat bukan seseorang yang diperas harus membayar upeti. Justru Anda harus melayani kepentingan rakyat. Jadi perlawanan, keberanian warga negara untuk melawan ini merupakan tanda bahwa warga negara sudah sadar posisi mereka sebagai warga, sudah sadar hak mereka, sudah sadar bagaimana mereka memainkan perannya. Gitu. Di sisi lain, para penguasa, para pejabat ini bahkan sama sekali tidak membaca Mas Marco kalau mereka melakukan itu ya. Lupa gitu bahwa bukan lupa, kalau lupa kan sudah baca tapi kemudian ini. Tapi Kang Darso, kalau ngomongin pejabat dan membaca, gimana ya saya? Wakil Presiden kita aja sudah pernah bilang dia nggak baca buku kan. Kang Darso ingat nggak? Jadi gini, jadi saya tidak bisa expect bahwa pemimpin daerah, apalagi di level pemimpin daerah mereka akan membaca gitu. Nah ini questionnya ke Pak Prabowo nih. Pak Prabowo kan sudah ngumpulin semua orang di retreat nih. Iya. Dan Pak Prabowo kan orang yang senang membaca. Nah, sangat. Pak Prabowo sudah mengumpulkan semua pemimpin daerah, menteri di retreat. Retreat 3 hari 2 malam di Magelang. Itu kan harapannya kan katanya bisa menyamakan visi, misi, dan paling enggak menyamakan kesadaran bahwa pejabat ini sedang melayani rakyat. Tapi yang terjadi semuanya masih saja melakukan kebodohan, semuanya masih saja melakukan blunder. Di level pejabat daerah ini, Kang, kita bisa notice saja dari apa yang terjadi di baru-baru ini di Pati. Lalu kita bisa tarik ke Jawa Barat. Ini siapa? KDM? Ya, KDM. Saya tidak akan komentar bagaimana KDM bikin konten dan sebagainya. Itu terserah. Kalau Anda kerja bagus, bikin konten, boleh gitu kan, masalah itu memang harus disiarkan. Tapi juga saya lihat ini sudah banyak yang lupa dengan case bagaimana ada yang warga yang meninggal di pernikahan yang 3 orang KDM. 3 orang ya, betul. Itu diredam pemberitaannya, tidak ada lagi yang bicarakan. Dan mungkin juga kita sebagai warga net gitu, perhatian kita kan kadang karena banyak sekali masalah, jadi tidak pay attention ke itu. Tapi di sisi ini kita bisa lihat juga, di sini kan ada akuntabilitas yang kita harus pertanyakan gitu. Ketika seorang, ini pejabatnya kan bukan hanya KDM saja, anaknya yang menikah itu pejabat juga. Wakil bupati kalau saya tidak salah. Itu menantunya, menantunya wakil bupati, anaknya anggota DPRD. Ini 3 orang pejabat daerah, mereka sedang menggelar sebuah pesta pernikahan yang kemudian dikatakan bahwa itu bukan pesta, tapi itu apalah, syukuran lah apa. Tapi kemudian ada orang yang meninggal di situ gitu kan. Nah, ini sebuah ironi. Rakyat miskin mati di pesta pejabat. Nah, ini kan sebuah karena ingin ikut makan. Itu ini tragisnya di sana. Betul. Ini kan sense yang juga sudah ada yang salah dalam cara berpikir seorang pejabat gitu kan. Jadi alih-alih memang mereka melayani, mereka wah ini pesta ya berebut antri di tempatku dan sebagainya gitu. Nah, kalau saya mungkin sebenarnya kasus ini kan bisa dipertanyakan secara hukum, tapi juga nggak dibicarakan kan. Jadi nanti bisa kita telusuri lagi itu. Tapi kita di sini kan bukan untuk soal hukum itu. Jadi itu hanya menunjukkan bagaimana mentalitas pejabat di Indonesia itu masih seperti itu, masih feodalisme itu masih terjangkit. Lalu dulu kita
beralih ke Sumatera Utara, misalnya. Bagaimana case-nya Gubernur Bobi Nasution dengan Gubernur Aceh yang kasus Oke. rebutan Kasus pulau itu. pulau Iya, iya, iya. itu kan juga 4 pulau. itu kan juga ada masalah kan dalam Iya. gubernur ini Iya. gitu loh. Nah ini walaupun lagi-lagi kan di sini Pak Prabowo yang kemudian menyelesaikan dalam tanda Iya, kutip iya, 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 iya. dibalikan Betul, ke betul, Aceh betul, kan betul, gitu. betul. Nah ini kalau kita telusuri lebih lanjut, berarti kan tidak ada perubahan cara berpikir. Pati itu bupati dari Gerindra. KDM Ya betul. itu dari Gerindra. Ya. Bobby dari Gerindra. Mohon maaf, Ya. Gerindra adalah partai Ruling party saat ini. Saya tidak tahu apakah ini dari bukan insting ya, dari ilmu sosiologi yang Mbak pelajari. Apa hubungan antara the ruler dari ruling party ini dengan urusan-urusan yang tadi yang agak melecehkan rakyat begitu? Iya, mentalitas bahwa mereka ruling itu kan akhirnya juga membuat mereka merasa bisa sewenang-wenang. Jadi mereka merasa mereka dekat dengan penguasa. Memang mereka penguasa nyatanya. Case yang Bupati Pati itu bahkan saya baca dia memang punya kedekatan dengan Prabowo, dengan gubernur. Jadi merasa bahwa dia posisinya kuat. Dia anggota DPR RI 2 kali juga kan. Jadi cukup kuat lah posisinya. Jadi ini menimbulkan arogansi gitu. Nah, jadi memang di titik ini akhirnya relevan kembali untuk mempertanyakan Pak Prabowo ini kader-kader Anda loh, gitu kan? Lalu yang kedua Pak Prabowo, lalu apa yang kemarin dilakukan di retreat yang menghabiskan anggaran banyak itu? Kita pertama adalah ketika digelar retreat, kita mempertanyakan buat apa? Nah, kalau katanya untuk menyamakan bla bla bla, sekarang kok hasilnya masih kayak buktinya? Nah, jadi you should do something gitu kan? Di level menteri sudah ada retreat pun masih ada aja pernyataan lah apalah ya yang aneh. Nusron Wahid bilang semua tanah milik negara. Nah, ini kalau dikaitkan dengan yang Pati lagi. Apalagi dengan gaya yang sangat tidak simpatik. Nah, itu kan lagi-lagi merasa bahwa rakyat itu betul-betul abdi, betul-betul pihak yang hanya numpang di republik ini. Iya. Nah, feodalisme, kesewenang-wenangan bahwa republik ini adalah milik penguasa, itu masih dimiliki oleh kepala daerah, menteri, nah, para penguasa semuanya. Kepalang kita tadi sudah bertanya seperti itu. Saya ingin bertanya begini deh. Apakah ada tendensi atau indikasi lah ya, bahwa Gerindra ini sedang rawan masuk ke dalam ranah dongoisme ini, kalau kita atau bebalisme itu? Nah, apakah Gerindra masuk di bebalisme dong? Itu terjadi di semua partai. Tapi kalau spesifik untuk Gerindra, saya mau bilang begini, legitimasi Gerindra juga akan dipertanyakan. Jadi apa yang terjadi di Pati ini, ketika orang tahu bahwa Bupati Pati orang Gerindra, orang akhirnya mempertanyakan, pemimpin dari Gerindra nggak benar nih. Ketika kemudian tadi Kang Darso meng-highlight Gubernur Jawa Barat juga dari Gerindra, Bobi juga dari Gerindra. Nah, semakin orang mempertebal, memang nggak benar pemimpin dari situ. Jadi saya mau sedikit memberi ini mungkin bahwa ini sebuah peringatan juga kepada Gerindra sebagai ruling party gitu. Anda sedang disorot oleh masyarakat dan kalau tidak ada action yang real, memang jelas bahwa ternyata sebagai sebuah partai Anda sama aja gitu loh. Bahkan bisa jadi membawa lebih buruk gitu kondisi. Nah, kita beberapa kali kan sudah diskusi banyak tentang Pak Prabowo ya. Karena ini bagaimanapun baliknya ngomongin Gerindra ke siapa? Pak Prabowo kan, presidennya juga Pak Prabowo. Nah, ada suatu potongan yang cukup viral. Di sini saya bilang bahwa Pak Prabowo tidak serius memimpin, hanya mau jadi presiden. Dan ada satu potongan di mana saya bilang bahwa Pak Prabowo itu takut demonstrasi karena trauma dan sebagainya. Dan ini menurut saya benar. Satu hal tentang Pak Prabowo yang mungkin harus diakui positif nih, Pak Prabowo itu ketika ada isu yang melibatkan banyak suara publik, dia akan mendengar. Kasus Pak Satrio ya? Apa yang mulai dari Pak Satrio itu ya? diganti. Ya, betul. Tadi kita menyebut nama Bobi.
Oh iya. dan Aceh. Oh iya iya Boleh iya iya. Raja Ampat dibatalkan. Iya 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 iya. Iya. One Piece. Ketika level-level menteri koordinator, level anggota DPR, omongannya macam-macam, Pak Prabowo bilang apa? Tidak masalah, kibarkan aja. Sejak itu kan jadi pejabat yang kemarin udah sempat anti terhadap itu. Di sisi lain, saya juga agak jarang lagi melihat One Piece berkibar. Karena sudah nggak ini lagi kan, udah bukan simbol resistensi lagi, sudah bukan simbol resistensi lagi. Nah lalu PPATK. PPATK dibekukan akun dorman dipanggil sama Prabowo, dan setelah itu ya kita lihat bisa ada perubahan juga. Lalu nah ini mungkin ini case yang saya nggak akan masuk terlalu dalam karena bukan itu tema kita. Hasto dan Tom Lembong itu kan bagian dari dia itu menghindari friksi dari publik. Sesuatu yang ramai di publik, sesuatu yang berpotensi bikin bisa menggoyang kekuasaan dia kemudian luluh. Belum lagi yang saya sebut dulu melon, gas melon. Nah itu kan, kalau lebih awal lagi yang kasus itu rencana untuk tuntutan merevisi UU Pilkada ke MK itu yang untuk meloloskan yang anak-anak Gen Z itu ya? Itu dia paling awal merespon yang untuk menuruti kan itu. Jadi dia selalu menghindari bahwa akan terjadi gelombang kemarahan publik. Ini takut? Atau justru karena beliau sangat menyadari esensi demokrasi? Dia takut, dia menyadari bahwa esensi demokrasi seorang pemimpin bisa diturunkan sewaktu-waktu jika rakyat tidak lagi menghendaki. Dan itu terbukti lagi-lagi Soeharto sedemikian kuat, 32 tahun berkuasa dalam sistem otoritarian, pada akhirnya turun ketika demonstrasi terjadi. Jadi Pak Prabowo menghindari itu. Satu-satunya hal yang publik sangat menyuarakan, tapi Pak Prabowo tetap kukuh, itu satu saja, Undang-Undang TNI. Nah, ini nanti harus dicari why-nya. Tapi kalau dari dugaan saya, karena dia pun merasa dia punya konstituen di situ. Dia punya kepentingan dengan revisi Undang-Undang TNI itu. Tapi di luar revisi Undang-Undang TNI itu, dan di luar kritik kita bahwa banyak orang di kabinet yang merupakan titipan Jokowi, dia ikutin suara publik. Cek deh, Kang. Beneran, betul. Dia menuruti suara publik itu. Nah, gitu. Dalam kasus ini nih, kita kan sekarang sudah tidak relevan lagi hanya bicara parti. Ya, dalam kasus yang katakan saja rawannya Gerindra dalam persoalan ini, kira-kira apa yang bisa Pak Prabowo lakukan untuk memutus kebiasaan buruk itu? Ya, dia harus serius. Pertama, memang untuk kepala daerah dia tidak bisa mengganti tiba-tiba kepala daerah. Tapi sebagai seorang pemimpin, dan apalagi banyak pemimpin daerah di bawah partainya dia punya kemampuan untuk betul-betul mengatakan bahwa kebijakan daerah tidak boleh merugikan rakyat, harus begini, harus begini, harus begini. Gitu. Itu dia harus melakukan itu. Nah, di sisi lain, menteri itu betul-betul di bawah dia pun harus mengoreksi itu semua. Tapi masalahnya kan gini, Kang. Ini apa yang terjadi di Pati dan juga kenaikan pajak di tempat lain, ini tidak bisa kita lepaskan begitu saja juga dari situasi sosial politiknya kita hari ini. Kenapa kemudian daerah-daerah merasa perlu untuk menaikkan pajak? Karena memang ada situasi yang menekan mereka untuk meningkatkan pendapatan. Jadi sekarang ini ada kewajiban daerah untuk menaikkan pendapatan. Karena kan anggaran dari nasional efisiensi. Ini aja pernyataan terbaru Menteri Keuangan bilang bahwa untuk anggaran daerah, bahkan termasuk anggaran keistimewaan Jogja tadi kan yang saya baca gitu, itu nanti bisa ditahan. Nah, dalam situasi seperti itu kemudian daerah berakrobat kan, mereka harus mencari dana sebanyak-banyaknya, mencari pendapatan sebanyak-banyaknya. Nah, buat pemimpin yang tidak kreatif dan tidak inovatif, jalan paling mudah peres aja, pajak aja gitu. Itu yang sebenarnya terjadi. Nah, kemana larinya uang sehingga kemudian daerah harus seperti itu? Ya lagi-lagi karena Pak Prabowo terobsesi dengan proyek-proyek mercusuarnya beliau yang memang mau dibanggakan sebagai legasinya, padahal kita bisa menyisirnya nanti. MBG lah, sekolah rakyat, koperasi merah putih. Nah, itu kan yang menjadi priority
fokusnya Pak Prabowo. Jadi lagi-lagi kita memang harus melihat secara big picture-nya, keseluruhannya. Kenapa ini terjadi tidak bisa dipisahkan. Apa yang terjadi di Pati tidak bisa dipisahkan dari kebijakan nasional. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintahan saat ini? Sementara kan begini, urusannya mungkin bukan semata apa namanya legacy proyek-proyek besar, tapi mungkin katakanlah kalau misalnya Koperasi Merah Putih itu dianggap ya akan bisa menggerakkan ekonomi misalnya. Jadi yang harus dilakukan kira-kira apa? Iya, saya sudah ini kan sudah hampir setahun pemerintahan Pak Prabowo. Saya sudah pada posisi juga realistis, Pak Prabowo tidak mungkin membatalkan program-program yang memang sudah menjadi trademark-nya beliau. Memang ini diharapkan jadi legacy. Jadi sekarang ini saya dalam sikap saya sebagai warga negara, sebagai intelektual yang memang ingin membawa kebaikan, bukan hanya sekedar wah ini salah, ini salah. Jadi yang bisa kita lakukan adalah oke, kalau itu mau dijalani, apa yang harus dilakukan? Kalau MBG mau diteruskan, gitu kan? Apa yang harus dilakukan, gitu kan? Dari awal saya bilang nggak perlu kita lakukan MBG di semua daerah. Tidak perlu diperlakukan. Tidak masalah ya? Iya, karena lihat aja masalahnya, keracunan lah, belatung lah, ada yang ngasihnya justru snack yang bergula lah, justru alih-alih mau menyehatkan. Jadi buat gemuk ya. Nah, itu kan. Jadi sudah banyak kritik dan belum tentu itu menyasar apa yang target yang seharusnya menerima. Jadi kalau memang MBG mau dijalankan, pilih daerah yang spesifik. Pilih target yang spesifik. Nah, ini kan menarik karena saya kan kami bikin waktu itu editorial tulisan ketika Pak Prabowo ke Singapura. Kita bilang bahwa udahlah nggak perlu sok-sokan kalau lu serius, kalau Pak Prabowo itu serius dengan misinya apa, belajarlah dikit-dikit dari Singapura misalkan gitu. Nah, habis itu Pak Prabowo langsung bilang kan waktu itu di usai kunjungan bahwa dia akan belajar dari Singapura. Nah, soal MBG nih, Singapura itu punya polanya juga. Jadi yang pertama adalah itu tidak perlu untuk semua orang, tapi jelas spesifik orang yang membutuhkan. Lalu yang kedua, mereka bagaimana itu dikasih berupa sistem tap, jadi e-money, sehingga yang dapat itu juga tidak merasa rendah diri. Oke, tidak dipertontonkan tidak lah ya. dipertontonkan. Lalu itu mereka pakai untuk belanja di kantin sekolah, sehingga kantin sekolah hidup. Nah sekarang kalau MBG, kita kan juga membunuh para seller-seller yang ada di sekitarnya. Oke, ada tender atau panggilan siapa yang mau jadi dapur, bla bla bla. Tapi kan itu juga hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya modal. Sementara pedagang kecil nggak bisa. Jadi spesifik kita lakukan MBG untuk kelompok-kelompok tertentu. Kita buat sistemnya agar yang menerima pun tetap merasa terhormat. Kita bikin agar pedagang di kantin tetap hidup. Nah itu MBG. Lalu yang kedua, program Pak Prabowo yang sekarang sedang berjalan, Sekolah Rakyat. Ini saya secara khusus kemarin nulis di Kompas tentang ini. Nah, Sekolah Rakyat yang ada di bawahnya Menteri Sosial, Kementerian Sosial, ini kan sekarang paradigmanya jadi charity. Jadi kayak nyumbang, wah ini orang miskin bisa sekolah. Padahal sekolah itu kan hak yang dijamin konstitusi. Jadi paradigmanya jangan memberikan pendidikan sebagai amal, tapi sebagai memenuhi hak. Jadi kalau ingin sekolah rakyat tetap berjalan, koreksilah itu. Jangan lagi pejabat datang bawa sumbangan makanan, bilang bahwa sekarang bisa makan 3 kali sehari, sekarang bisa ini. Itu merendahkan ya? Itu merendahkan dan itu ada kejadian sekarang kan banyak yang akhirnya beberapa dan tidak ini pulang. Juga tidak membuat dignity orang. Nggak ada. Nggak ada pendidikannya justru. Ada yang dibully karena bilang bahwa kamu kan sekolah rakyat untuk anak miskin. Itu kan buat apa gitu. Padahal kalau mau kritik lebih mendasar, membangun sekolah rakyat ini kan jelas sebenarnya tidak benar. Itu bentuk segregasi. Tapi kan saya tahu ini nggak mungkin lagi kalau dalam bahasa saya Pak Prabowo ini sekali layar terkembang pantang surut kan, harus jalan kan. Ibu Mega bilang sekali layar terkembang surut kita berpantang. Nah, surut kita berpantang betul. Jadi saya tahu sekolah rakyat ini tidak akan dibatalkan. Ini trademarknya beliau, mau jadi legasinya beliau. Ya udah, koreksi sistemnya gitu loh, ubah paradigmanya. Jadi itu yang kita itu harus bisa lakukan sekarang.
Artinya tidak ada seorang pun di Indonesia yang menyarankan gagalkan, batalkan, nggak Ya kita ada ya. nggak mau misalnya Koperasi Merah Putih tadi yang Hmm. Kang Darso sebut, itu kan nilai anggarannya besar Iya, sekali, iya, betul. Kang. Kita tidak mungkin sekritis-kritisnya kita pada program itu lalu udahlah biar gagal aja. Iya. Nggak bisa, itu masa depan Indonesia, itu Iya, betul. uang Indonesia, Iya, kita betul. ingin itu berhasil. Tapi bagaimana itu berhasil? Itu yang kita coba untuk beri masukan dan semoga Oke. bisa dengar. Hoffer tuh bilang bahwa frustrasi, distrust, dan apa namanya penghinaan atas status itu bisa menjadikan bahan bakar untuk terjadinya revolusi sosial. Oh, exactly. Saya ingin tanya, apakah soal bahan bakar ini sudah kira-kira seberapa persen atau gimana lah cara mengukurnya di Indonesia saat ini? Kalau case-nya adalah perasaan terhina, Ya. perasaan direndahkan, mungkin belum merata. Tapi bahwa kondisi kita sulit, banyak tantangan, banyak ketidakpuasan itu kan jelas. Ya. Tapi kalau soal perasaan terhina, itu kan yang nyata terjadi di Pati. Ya. Bentuk keterhinaannya adalah ketika itu tadi, bawa 50.000 orang, silakan aku nggak akan mundur. Itu sebenarnya bentuk penghinaan. Iya. Nah, di level nasional, itu tadi sekali lagi, Pak Prabowo ini, nah ini yang juga kepala daerah harusnya dengar. Pak Prabowo ini bermain cantik untuk tidak pernah memberi peluang adanya eskalasi kemarahan publik. Oke. Sementara mungkin bagi Pak Prabowo kalkulasinya kalau UU TNI itu kan agak elitis. Iya, betul. Nah, tapi untuk isu-isu yang langsung isu-isu populis lah ya. Betul sekali, dan Pak Prabowo kan pendekatan kepemimpinannya itu populis gitu. Nah, betul. Jadi di titik ini memang kita secara fair mengatakan belum sampai pada orang merasa terhina gitu kan. Even ketika sekolah rakyat bahwa ini sekolah untuk orang miskin, ini gitu kan. Tapi kan pencitraan yang sedang ditunjukkan adalah seolah justru mengangkat derajat si miskin itu. Seolah mengangkat derajat si miskin itu untuk bisa makan 3 kali sehari, untuk bisa tinggal di tempat yang lebih baik gitu. Jadi masih belum di level nasionalnya gitu. Jadi secara fair belum. Tapi kalau pertanyaannya apakah distrustnya, pada sisi distrust, pada sisi begitu sulitnya katanya orang. Kalau distrustnya sudah ada. Jadi kalau soal distrust ini kemudian Pati ini terjadi, One Piece. Kenapa One Piece terjadi? Itu adalah bentuk distrust. Orang sudah nggak percaya kalau Pak Prabowo pidato gitu. Lalu kan orang juga sudah tidak percaya apa yang dikatakan. Saya melakukan ini untuk ini gitu. Tapi buktinya apa gitu kan? Saya ini gitu kan. Orang udah distrustnya itu sudah tidak ada. Beberapa kali melihat di media sosial itu soal omon-omon kayak gitu. Iya, itu yang Pak Prabowo-nya kan hanya gitu doang. Itu kan sekarang kita bisa lihat komentar orang terhadap Pak Prabowo itu seperti itu. Ternyata kucing Asia bukan macan Asia. Nah, itu kan bentuk distrust. Jadi apa yang terjadi di Indonesia hari ini situasinya kalau saya bilang adalah rapuh kita. Kita sedang rapuh, kepercayaan publiknya sudah rendah. Perletupan perlawanan itu terjadi di setiap lini. Memang kita belum berada pada situasi di mana kita terjadi revolusi sosial. Tapi dengan kerapuhan ini, kalau ada sesuatu yang memercik, maka dengan sangat mudah itu terbakar. Begini, soal revolusi sosial. Ada yang mengatakan bahwa revolusi sosial kadang-kadang di Indonesia itu tidak awal-awalnya mungkin tadi ya sopir truk, soal dan ojol, soal One Piece. Tetapi katanya ada satu unsur yang diperlukan, yaitu tokoh. Saya ingin bertanya begini, dikembalikan dengan One Piece, saya katakan saja. Apakah karena tidak adanya tokoh atau belum ditemukannya tokoh ini yang membuat publik tadi supir truk, ojol, kemudian mencari simbol dan itu One Piece? Karena memang ada perubahan pola perlawanan hari ini. Jadi perlawanan hari ini tidak lagi bertumpu pada tokoh. Itu sebabnya Pati bisa bergerak tanpa kita muncul tokoh. Samin dulu harus ada Pak Samin. Iya, betul.
Pati sekarang kita nggak tahu bahkan siapa. Kalau Betul. Kang Darso melihat meme Bupati Pati Pati, yang menghadapi seorang laki-laki lalu malah laki-lakinya melawan itu padahal badannya lebih kecil Iya, dan betul, dia bukan betul. siapa-siapa. Sampai sekarang kita nggak tahu si laki-laki itu siapa kan. Dan tidak kemudian di-trace juga siapa orang Iya, itu. iya, nggak ada. Jadi Orang tidak merasa punya keharusan untuk men-trace gitu orang itu ya. dan tanpa ada seorang tokoh, orang tergerak, orang terpanggil, orang merelakan uangnya, orang merelakan tenaga dan waktunya. Nah, itu yang akan menjadi pola gerakan kita hari ini. One Piece tidak ada pemimpin. Betul. One Piece tidak ada yang melit bahwa ayo kita kibarkan di mana-mana, tapi semua orang terpanggil melakukan itu. Betul. Jadi case-nya menurut saya bukan lagi soal tokoh, bukan. Tapi soal momen dan harus ada satu reason besar yang menyatukan semuanya. Imam Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan kelompok massa itu sebagai al-ghawga. Dan al-ghawga ini tidak punya kepala. Artinya kosong. Dan itu sama dengan Hofer katakan kan? Oh bukan Hofer, saya lupa lagi siapa lah. Kalau misalnya nanti ada sebuah revolusi sosial yang digerakkan tidak dengan tokoh, apakah kemudian revolusi itu hanya terjerumus, terjerembab, tergelincir pada kerusuhan semata misalnya begitu? Itu pertanyaan saya. Kalau kita lihat demonstrasi teman-teman mahasiswa misalnya, atau aksi yang juga kadang saya ikuti misalnya sampai sekarang nafasnya panjang, aksi Kamisan. Ya, Kamisan, betul. Itu kan tetap ada sesuatu yang disuarakan. Ya. Tetap ada sesuatu yang dipertanyakan. Demo terbesar pasca reformasi itu peringatan darurat. Itu kan jelas, waktu itu peringatan darurat itu sedang menyuarakan perlawanan salah satunya saja menolak revisi UU Pilkada yang sengaja mau ke Kaisang. Jadi jelas ada tujuannya. Lalu kemudian Indonesia Gelap. Yang belakangan dituduh Pak Prabowo bilang itu didanai koruptor lah atau apalah gitu kan. Tapi itu kan juga ada suaranya apa? Yaitu waktu itu menolak UU TNI gitu. Jadi semuanya ada agendanya. Di Pati tanpa ada pemimpin agendanya jelas. Menolak pajak dan sekarang adalah meminta agar bupatinya mundur turun. Jadi agendanya jelas. Nah, di titik ini kita bisa lihat bahwa justru gerakan massa tidak berpretensi untuk menempatkan seorang pemimpin untuk menduduki tempat tertentu. Leader bisa dari siapa saja, tapi mereka fokus pada perbaikan sistem. Gerakan massa hari ini fokus pada perbaikan situasi. Jadi itu goalnya. Dan apakah gerakan massa tanpa pemimpin hanya akan sekedar berakhir kerusuhan atau hanya berakhir demonstrasi saja? Oh enggak. Ini bisa mendorong perubahan. Dan yang terjadi ini semua yang terjadi yang kebijakan yang akhirnya direvisi sama Pak Prabowo, apa yang terjadi di Pati itu adalah goal dari gerakan sosial hari ini. Artinya yang paling penting yang menjadi faktor yang harus ada. Saya nggak tahu tuh apa kata yang harus ada itu apa sih ya disebutnya dalam matematika tuh. Jadi faktor yang harus ada itu adalah agenda. Bukan tokoh. Bukan. Agenda. Dan ini ada bedanya juga. Massa saja dengan memang masa kritis yang berkesadaran. Nah, jadi di tangan generasi dan warga negara yang sekarang sudah lebih punya kesadaran, lebih punya pemikiran kritis. Ketika mereka bergerak, ketika mereka melawan, mereka demonstrasi, itu mereka bukan sekedar ikut-ikutan. Mereka tahu apa yang diperjuangkan. Jadi jangan anggap mereka ini hanya angka. Jangan anggap mereka ini hanya massanya saja. Enggak, mereka critical mass sekarang. Jadi kita sudah menuju pada situasi di mana massa kritis itu mulai terbentuk di Indonesia. Dan ini sangat situasi yang baik buat pergerakan. Kalau menurut Mbak, sosiolog lah ya, apa sebetulnya zeitgeist yang sekarang sedang menjadi atmosfer di Indonesia saat ini berkaitan dengan segala kesulitan dan lain sebagainya saat ini? Jadi kesulitannya kan jelas ya. Tapi karena kita sedang ngomongin gerakan, ngomongin perlawanan ya. Saya ada kebetulan saya ada penelitian terbaru yang kemarin juga saya baru presentasikan di Singapura.
Jadi sekarang ini kita sedang pada fase perlawanan kreatif. Gini, Kang, apa yang terjadi dengan One Piece? Apa itu? Orang melawan itu bukan sekedar melawan, tapi orang mencari cara-cara ekspresi kreatif yang itu justru akan bisa merangkul sebanyak-banyaknya orang. Yang itu justru akan lintas Generasi segmen, juga ya? lintas generasi. Nah, di Pati ketika kemudian itu juga teramplifikasi lewat media sosial. Nah, media sosial juga jadi kunci. Nah, itu yang kemudian menjadi kunci gerakannya bisa sebesar ini. Nah, jadi situasi Indonesia banyak, kita sekarang mau disebut Indonesia gelap lah, Ya. mau disebut situasinya declining lah, memburuk lah. Tapi di titik inilah saya justru punya optimisme terhadap tumbuhnya generasi-generasi berkesadaran, generasi-generasi yang akan menghasilkan perlawanan-perlawanan terbaiknya. Oke. Dengan kata lain bisa saya katakan benih nggak? Sesungguhnya media sosial ini menjadi berkah tersendiri untuk katakan saja pendewasaan demokrasi kita. Di samping sekian banyak sisi negatif yang orang keluhkan. Oh itu jelas, kalau itu jelas. Salah satu hal yang membuat pola perlawanan hari ini berbeda itu media sosial. Media sosial. Dan kita tahu banyak revolusi di dunia itu digerakkan oleh media sosial. Arab Spring, Kang, jangan Arab lupa. Spring, iya. Arab Spring itu bisa tumbang karena media sosial. Hong Kong itu bisa terjadi. Dan pemetiknya kan orang yang bukan siapa-siapa juga ya. Persis. Siapa lupa ya? Abdullah. Iya, dan karena posting di sosial media. Ini situasi kita hari ini gitu. Dan senjatanya sudah ada di tangan rakyat, di tangan petani. Lalu ada pemikir besar James Scott, ahli Southeast Asia, itu kan dia mencetuskan everyday resistance. Jadi perlawanan warga, perlawanan di situ waktu itu case-nya peasant petani, itu bukan hanya dalam bentuk turun ke jalan. Everyday resistance. Setiap hari orang pakai sosial media itu sedang melakukan resistance. Setiap hari orang nonton TV lalu kemudian ada Pak Prabowo misalnya pidato, ini cuma omong-omong matiin, itu resistance. Ada bupati naikin pajak, kita nggak mau, itu resistance. Jadi everyday resistance ini yang justru sekarang menjadi senjata utama warga yang sekarang harus diwaspadai oleh pemimpin. Anda tidak lagi bisa sewenang-wenang, Anda tidak bisa lagi sembarangan, Anda bisa diturunkan kapanpun. Dan Anda tidak sedang hidup di tahun 1700. Abad 19. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sobat Manilog, kita tahu sejarah tidak selalu berteriak sebelum ia meledak. Pati mungkin sekadar titik di peta hari ini. Bendera One Piece mungkin cuma kain warna-warni di mata sebagian orang. Tapi di baliknya ada rasa yang kian mengental. Rakyat yang jengah jadi sapi perahan, rakyat yang lelah diabaikan. Jika negara tak mendengar, mereka akan mencari bahasa sendiri untuk bicara. Dan bahasa itu kadang lebih sering lahir di jalanan. Seperti yang pernah diingatkan Khalifah Umar bin Khattab, aku khawatir jika seekor keledai tersandung di Irak, Allah akan meminta pertanggungjawaban kepadaku. Mengapa engkau tidak meratakan jalan untuknya? Pertanggungjawaban itu hari ini ada di pundak setiap pemegang kuasa. Pertanyaannya, apakah mereka mau meratakan jalan atau justru menambah lubang di depan langkah rakyatnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.